alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, untuk adik-adik sekalian, sebelum pembahasan lebih lanjut, perkenalkan nama, dipanggil kakak aja. Nama kakak Muhammad. Ada yang bisa baca? Ashraf. Biasa dipanggil Ashraf. Kalau sekarang mahasiswa sekolah sama Ustadz Leonanda Fahadi di UINSI Samarinda. Jadi kakak ini sekelas sama Ustadz antum-antum sekalian. Di sini yang paling banyak hafalan siapa? Berapa? Oh, belum banyak itu. Yang banyak 30 juz. Jangan bilang 3 juz itu banyak. Yang banyak itu 30 juz. Nah, yang pertama tips menghafal itu adalah tentunya niat. Innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya menghafal hanya untuk ujian, di dalam riwayat itu Nabi mengatakan malaikat disuruh sereh mukanya di akhirat nanti orang-orang yang niatnya salah dalam menghafal Al-Quran. Jadi niat menghafal Al-Quran itu tentunya harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapat syafaat di akhirat nanti. Orang-orang yang menghafal Al-Quran itu sangat diutamakan, sangat diutamakan di akhirat. Yang kedua adalah tajwidnya harus bagus, karena tidak mungkin kan menghafal tajwidnya jelek kan. Harus sesuai dengan makharijul hurufnya bagus, bacaannya harus lancar ngajinya. Nanti bekerja sama Ustadz Leonanda, bisalah kita sekali-kali belajar ngaji sama-sama kan, karena sangat penting ini. Kalau jadi menghafal Quran itu pasti wajib itu ngajinya harus bagus. Nggak perlu iramanya bagus. Ada orang yang ngajinya datar aja cuman tajwidnya bagus. Ada nggak perlu irama yang terlalu wah. Sama Ustadz Leonanda Fahadi ini tajwidnya bagus. Yang ketiga adalah gurunya harus sesuai dengan standar kompetensi menghafal Al-Quran. Kalian ini sebenarnya beruntung, jarang orang-orang yang pesantren yang baru, jarang ada yang mengajar. Maka kalian harus bersyukur ada Ustadz Leo yang ikhlas mengajar kalian semua ini. Kalian nggak tahu capeknya kuliah itu, habis perjalanan dari Palaran ke Samarinda itu luar biasa, setengah jam lebih naik motor itu. Maka kalian harus ini paling penting sebenarnya, guru. Ya kalau Ustadz Leonanda ini sudah bisa lah. Jadi ini sekarang Kak Ashraf sama Ustadz sana Angga sama Ustadz Leonanda sekarang ada program setoran hafalan kembali kan. Semoga kita doakan Ustadz Leonanda Fahadi ini sampai khatam, terus bisa ngajar kalian semua nanti, supaya pesantren khair. Al-Qur'annya harus satu, nggak boleh ganti-ganti. Ya, sebelum menghafal Al-Quran, tetapkan Al-Qurannya. Al-Quran induk, istilahnya Al-Quran induk. Nggak boleh ganti-ganti Al-Quran, karena ingatan itu pasti berpengaruh sama apa yang selalu dilihat kan. Jika Al-Qurannya ganti-ganti, maka ingatannya pasti kacau. Itu salah satu kenapa banyak penghafal Al-Quran yang nggak istiqomah menghafal Al-Quran, karena hafalannya nggak bertahan karena Al-Qurannya ganti-ganti. Misalkan Al-Qurannya ganti-ganti kan, pasti di dalam ingatan berubah kan tulisannya, kertasnya berubah, warnanya berubah pasti.
Yang kelima adalah yang kelima pengalaman Ashraf aja tentang tips-tips menghafal Al-Quran. Dulu waktu di pondok istilahnya takrir. Takrir itu apa Ustaz? Takrir pengulang. Ya, diulang. Sebelum satu halaman kan? Satu halaman ini dibagi dua lah, dibagi dua atau dibagi tiga. Nah, di ikatan yang pertama itu selalu diulang sampai lancar, gitu kan? Cara menghafal gimana? Oh ya bagus. Kalau satu halaman bagus. Ada cara yang paling bagus. Kasih dulu waktu mondok. Jadi ini kan nanti kalian istirahat jam berapa? Jam setengah 10 kan. Nah sebelum tidur itu Kasra membaca ayat yang mau dihafalkan besok, ya kan? Misalkan dibaca aja, tidak Al-Quran tidak saja. Nah dilihat terus sampai 5 kali atau 10 kali, lebih banyak lebih bagus. Nah besok pasti lebih enak menghafalnya. Nah yang keenam, ini waktu menghafal sih subuh atau sepertiga malam, karena waktu subuh itu pikiran belum tercampur lah dengan urusan, belum lagi kalian cucian kalian gimana. Ini sekarang cuci sendiri kan? Laundry di mana? Oh, misalnya pelajar para penghafal Al-Quran itu lebih banyak menghafal Al-Quran di waktu subuh, karena belum tercampur lah dengan urusan duniawi. Terus yang terakhir ini hanya sekedar motivasi buat kalian yang menghafal Al-Quran. Sebelum kalian memutuskan untuk menghafal Al-Quran, maka bersihkan dulu hati kalian, karena Al-Quran itu kan suci kan? Suci. Nah hati itu adalah tempatnya, maka hati harus suci dulu baru Al-Quran bisa masuk. Kalau hati kalian masih ada dengkinya, masih ada malas-malasnya, itu Al-Quran tidak bakalan masuk, bakalan susah untuk jadi seorang penghafal Al-Quran ketika hati kalian belum bisa belum suci lah, belum kalian bisa kendalikan. Nah terus Al-Quran kan, menghafal Al-Quran itu suatu hal yang sangat luar biasa. Maka sebagai penutup dari Kak Ashraf, ketika kalian ingin mendapatkan hasil yang luar biasa, maka caranya juga jangan biasa-biasa saja, harus yang luar biasa juga. Kalau kalian mau jadi penghafal Quran masih malas-malasan, belum bisa melawan rasa malas kalian, itu jangan harap jadi penghafal Al-Quran. Mungkin bisa jadi penghafal Al-Quran, tapi cuma sebentar. Hafalan cuma lewat saja diingatan dan tidak mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari Kak Ashraf. Semoga kalian semua jadi penghafal Al-Quran. Amin. Kak Ashraf nitip doa untuk kalian supaya Ustadz Leonanda Fuadis tetap semangat untuk menyelesaikan hafalannya. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi